memang datang dari arahan yang somehow kita perlu tegas, kita perlu disiplin dan komitmen terhadap itu gitu. Tapi di lain pihak saya ngajak mereka main supaya mereka tahu bahwa saya tuh sebetulnya orangnya nggak seperti itu gitu loh. As a person saya juga bisa sebagai teman yang hahehe juga. Semua terus berkembang menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, balik lagi itu semua adalah tools sebetulnya. Karena tetap yang menjadi subjeknya adalah orang. Tapi yang lebih penting adalah independen dari sisi batin menurut saya. Independen dalam arti mengemukakan pendapatnya, merasa dihargai oleh keluarga dan lingkungannya, merasa diterima di pekerjaannya. Nah, jadi mungkin saya izin mulai, Bapak Ibu semua di sini. Jadi lebih dari 100 tahun yang lalu, tadi melanjutkan dari Mas Frodo ya, ingat gak berapa tahun? 124 tahun ya? 123 tahun ya? Jadi dari sebuah kamar yang sepi, seorang Kartini muda menuliskan surat-surat yang kelak mengubah sejarah bangsa ini. Jadi ia tidak sedang menyusun strategi bisnis, mungkin kalau ibu-ibu biasanya nyusun strategi bisnis gitu ya. Tidak sedang menghitung profit, nah Bu Yuli biasanya ngitung profit terus gitu. Ia sedang memberikan pemikiran dan keberaniannya demi satu keyakinan, yaitu agar perempuan atau wanita di masa depan bisa melangkah lebih jauh darinya. Nah, jadi bertepatan dengan Hari Kartini, kita kehadiran 3 Sri Kandi yang luar biasa dan saya Kartono di sini. Yang mungkin selama ini merajut kesuksesan luar biasa dari belakang layar ya, dari berbagai disiplin ilmu, ada yang dari HR, dari risk and compliance, ada yang dari finance gitu. Dan hari ini kita akan mendengar cerita otentik dari ketiga Sri Kandi kita ini. Oke, tepuk tangan dulu dong semuanya. Oke. Saya izin duduk boleh ya? Boleh ya, oke. Saya berinteraksi nih. Udah makan mungkin Bu Yuni, Bu. Ini acara talk show tapi tidak seperti talk show ya. Oke, jadi karena fansnya udah makin banyak ya, terus teman-teman juga antusiasnya kayak tinggi banget. Di sana ada yang bawa spanduk sendiri gitu ya. Jadi hari ini saya akan mulai ngobrol-ngobrol dengan ketiga ibu-ibu yang tadi mungkin pas saya belum naik itu aura panggungnya beda gitu sama sekarang ya. Jadi memang berbeda nih aura dari ibu-ibu ini. Nah, saya izin mungkin memulai pertanyaan singkat ke ibu-ibu gitu ya. Nah, jadi yang pertama, sebelum masuk ke topik yang serius atau yang berat. Jadi di kantor kan kalau kita ngelihat Bu Yuli, Bu Amanda, Bu Yuni, itu pastinya kalau ngelihat dari title-nya, emailnya, itu kita mau email aja biasanya mikir 2-3 kali ya. Biasanya gitu. Nah, dan rasanya kayaknya kalau udah naik ke panggung itu auranya udah beda nih sekarang. Tadinya kita lagi happy-happy, sekarang langsung tegang gitu. Nah, cuma mungkin Bu Yuli dengan angka-angkanya, Bu Yuni dengan strateginya, dan juga Bu Amanda dengan manajemen resikonya, semuanya itu dituntut seolah-olah itu sempurna. Nah, saya penasaran, ketika laptop sudah ditutup, atau pintu rumah sudah dibuka, dan jabatan itu dilepas, siapa sebenarnya sosok ibu-ibu ini di rumah? Mungkin boleh cerita sedikit nggak? Ibu-ibu, mungkin Pom Pimpa boleh? Oh, enggak. Kita mulai dari yang, udah tunjuk-tunjukkan di situ ya. Kita mulai dari yang di samping saya dulu, ada Ibu Yuni. Jadi Ibu Yuni itu sosok seperti apa sih Bu kalau ada di rumah? Nah oke, berarti sosok Yuni di rumah. Di rumah, jadi udah nggak di depan laptop, udah masuk ke rumah gitu. Oke, jadi saya kalau ke anak saya itu, kalau saya ada mau nyuruh sesuatu yang sifatnya top down, saya minta tolong suami saya. Gitu, justru kalau di kantor kan saya biasa gitu ya top down gitu ya, ada yang memang arahan dari atas ya udah ikutin gitu ya. Tapi kalau di rumah, saya ke anak aja kayaknya permisif banget kali ya. Jadi bapaknya justru yang bisa lebih strict, bisa lebih disiplin gitu. Saya marah atau lebih strict kalau misalnya, karena saya takut kalau misalnya saya nyuruh, ntar dia nggak mau gimana ya, saya nggak bisa marah gitu loh. Jadi saya di rumah kayaknya justru bisa jadi beda sih treatmentnya ke anak-anak di rumah dengan anak-anak di kantor. Iya, oke. Anak-anaknya ada di kantor?
Anak-anak di kantor gimana anak-anak kantor? Tapi memang ada tapinya. Justru di kantor juga saya tuh mungkin yang paling sering ngajak main timnya. Gitu ya, di HR gitu ya. Atau ya mungkin di kantor inilah gitu ya. Saya sering kali ngajak main timnya. Karena memang saya justru mau kasih tahu bahwa sosok saya itu di kantor, ya memang saya dituntut seperti itu gitu loh. Bahwa memang di kantor ada hal-hal yang sifatnya apa ya, memang datang dari arahan yang somehow kita perlu tegas, kita perlu disiplin dan komitmen terhadap itu gitu. Tapi di lain pihak saya ngajak mereka main supaya mereka tahu bahwa saya tuh sebetulnya orangnya nggak seperti itu gitu loh. As a person saya juga bisa sebagai teman yang hahehe juga. Ada teman travel trip saya juga Bu Titis di sini ya. Kita kalau di travel mah kerjanya ya ketawaan begadangan ya Tina ya. Gitu sih. Itu upaya saya untuk membalance karena saya kalau di kantor galak sih. Gitu. Oke, mungkin itu cukup ya dari saya Cukup ya Toto ya. dijawab, Oke, iya. thank you. Mungkin bisa jadi referensi buat bos saya kali ya. Tolong diajak jalan-jalan gitu. Nah jadi kalau Bu Yuni itu ya sosok yang di kantor tuh tegas. Tapi kalau mungkin di rumah ke anak gitu ya, mungkin minta tolong ke suaminya gitu. Kasihan ya Bu. Ya. Tapi nggak apa-apa karena tema kita hari ini Kartini gitu. Tapi memang di balik sosok ketegasan dari seorang Ibu Yuni itu ada Bu Yuni dengan sosok lemah lembutnya tadi yang mungkin mencoba ngajakin timnya keluar dan lain-lain itu adalah sosok itu. Jadi menarik ya dari Bu Yuni. Kita lanjut ke Sri Kandi kita yang kedua, Bu Amanda. Kalau ditanya sosok saya selain di kantor, saya seorang istri, punya 3 putra. Saat ini sehari-hari selain saya kerja, saya juga punya komitmen untuk keluarga, otomatis nomor 1, kemudian kedua pendidikan, dan yang ketiga adalah pelayanan. Seperti itu. Jadi kalau untuk... Tepuk tangan dulu buat Bu Amanda. Ya, untuk pendidikan saya juga berusaha selalu meningkatkan value saya supaya nanti bermanfaat dimanapun saya berada. Saya juga seorang trainer dan fasilitator di bidang kredit, kemudian manajemen risiko dan juga sertifikasi. Jadi kalau sertifikasi manajemen risiko, sertifikasi kepatuhan, APU PPT, ya mungkin bisa ketemu dengan saya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk pelayanan, saya aktif terlibat dalam kegiatan di gereja saya, Gereja Katolik Santo Andreas Kim Taigon sebagai prodiakon. Kemudian saya juga sebagai koordinator pendamping dari Dewan Paroki, yang mana fokusnya adalah penguatan tata kelola pelayanan kepada umat. Jadi kebetulan dengan background saya diminta untuk memperbantu di sana. Kemudian saya juga sebagai relawan penggalang dana untuk pembangunan kompleks gereja saya. Jadi kalau Bapak Ibu yang memang berminat, dengan senang hati saya akan datang untuk bisa membantu pembangunan kompleks di gereja saya dengan tema jejak langkahku mengikuti jalanmu. Jadi ini adalah suatu program, ini sekalian promosi. Promosi sekalian ya. Tepuk tangan dong buat Bu. Jadi nanti adalah tapak kaki kita akan dicetak di tangga-tangga gereja. Jadi jejak langkahku, saya dan juga para donatur, kemudian mengikuti jalanmu adalah jalan Tuhan yang menciptakan kita. Seperti itu sih. Wah, luar biasa Bu Amanda tadi ya. Mungkin kita nggak akan tahu kalau tadi Bu Amanda nggak cerita gitu ya. Ternyata di balik seorang istri ya, seorang ibu juga buat anak-anaknya ternyata aktif dalam berbagai kegiatan sosial ya, Bu Amanda. Nanti teman-teman yang mau berdonasi bisa di bawah sini ya. Terima kasih Pak Toto. Terima kasih. Nah cuma memang di balik ketegasannya ya, kan kalau risk compliance itu biasanya selalu bilang enggak ya, iya black and white ya gitu. Biasanya iya atau enggak. Itu saya pernah digituin sama Bu Amanda. Saya yakin Bu Amanda lupa.
Nah, jadi di balik itu ternyata Bu Amanda sosok yang memang berkontribusi buat keluarga dan juga buat lingkungan. Jadi nanti kita akan eksplor lebih lanjut, tapi terima kasih Bu Amanda. Yang terakhir, yang banyak fansnya. Jadi kalau saya setelah pulang dari kantor ya, setelah pulang dari kantor, jadi kalau kita bicara tidak sekarang, tapi kita kan mulai berkarir kan dari belasan, puluhan tahun yang lalu ya. Kalau saya berkaca dari waktu saya pertama kali join, setiap pulang ke rumah yang saya lakukan adalah ngecek PR anak-anak. Karena waktu itu anak saya masih SD. Iya, 14 tahun yang lalu tuh anak saya masih SD. Jadi pulang ke rumah, dari kantor, jemput anak-anak di tempat les, lalu ngecek PR mereka. PR udah selesai, ulangan. Jadi kayak tidak berkesudahan gitu. Pagi sampai sore di kantor, pulang itu shift 2 yang lebih berat lagi gitu. Jadi sekarang setelah anak-anak selesai, kebetulan sudah dewasa gitu ya. Yang satu sudah kuliah, yang satu sekarang sudah lulus SMA. Giliran suami saya. Yang saya manjakan. Dulunya dia gak pernah kebagian. Pulang, kerja capek, ngurus anak, tidur gitu kan. Jarang komunikasi. Komunikasi pun weekend pun kita biasanya beraktivitas sesuai dengan kegiatan anak. Anak les atau anak ada kegiatan di sekolah gitu kan. Nah kalau sekarang yang saya lakukan adalah pulang ke rumah, ya biasa melakukan pekerjaan sebagai istri ya, menemani makan dan lain sebagainya. Tapi weekend pun sebisa mungkin selain kita juga refreshing, berolahraga, ya kalau bisa dilakukan bersama pasangan. Karena saya ingat ada satu video yang saya lihat, kalau nggak salah di Instagram atau di TikTok gitu ya, dari satu CEO wanita yang dia bercerita bahwa di balik kesuksesan wanita di kantor, itu sebenarnya ada suami yang menderita. Katanya begitu. Mungkin bisa divalidasi Bapak-Bapak. Jadi sekarang saya berusaha untuk menyeimbangkan hal itu gitu. Mungkin itu ya Tepuk tangan dulu. tambahannya. Jadi yang tadinya memanjakan anak ya, jadi kalau pulang 14 tahun yang lalu itu bantu ngerjain PR. Ya, terus kalau sekarang memanjakan suami. Iya, Gitu sebisa ya. mungkin ya. Iya. Kalau lagi nggak nyebelin gitu. Karena ingat dia menderita, Bu. Iya, saya mewakili mungkin. Nah, jadi Soalnya ceritanya kan tadi jawabannya udah serius. Oh iya, iya. Jadi harus diseriusin ya. Iya. Jadi ceritanya itu menarik ya, jadi beda-beda gitu. Jadi yang satu memang saatnya mengabdi untuk suami gitu kan. Yang satu menjelaskan tentang gimana caranya basically ya giving back to the society gitu ya. Dari Bu Yuni tadi approach-nya gimana supaya anak-anaknya gitu ya di rumah itu bisa lebih mingle sama ibunya lewat bapaknya gitu kan ya. Ketegasannya di sana. Tapi gimana caranya anak-anaknya di kantor juga merasakan hal yang sama gitu ya. Tapi tetap tegas tadi ya. Nah jadi tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu semua. Nah jadi semoga tabirnya udah mulai terbuka ya. Jadi ibu-ibu yang di sini tuh kesannya emang auranya berbeda. Tapi sebenarnya masalahnya itu sama kayak kita gitu ya. Nah saya mungkin masuk sekarang ke pertanyaan yang lebih serius gitu. Tadi kan intinya kita udah sama nih gitu ya. Kita sama-sama mungkin ibu-ibu gitu ya. Modern woman juga di rumah punya kesibukannya masing-masing. Di luar pekerjaan seperti apa dan lain-lain gitu. Nah, saya sebenarnya mulai dengan pertanyaan gitu kan. Anak-anaknya kan kayak kata Bu Yuni tadi ya, bukan cuma di rumah tapi juga di sekolah, bukan di sekolah, di tempat kerja gitu. Nah, kalau kita ngomongin soal tema hari ini atau give to gain, itu kan ada sesuatu yang biasa kita berikan dan ya kita expect untuk kita bisa by the end itu mendapatkan sesuatu dari situ ya. Jadi kayak investasi lah. Nah, Bu Yuni ini kan di HR. Saya juga di HR. Di HR ya. Yang dari HR mana? Oke. Kalau bicara soal tim, tadi kan ngebahasnya tentang tim ya Bu. Nah, sebagai seorang pemimpin perempuan ataupun pemimpin gitu ya.
apa sih sebenarnya perhatian-perhatian khusus gitu ya atau strategi ibu yang dilakukan kepada tim yang mungkin ada di sini sekarang gitu ya untuk bisa menciptakan leader-leader baru di dalam tim tadi gitu yang nantinya mungkin bisa menggantikan Bu Yuni menjadi suksesor Bu Yuni gitu dan mungkin ya at some point tuh ada nggak sih Bu pengorbanan yang harus dilakukan gitu untuk membesarkan anak-anak ibu yang ada di sini gitu mungkin bisa cerita sedikit. Mungkin yang bisa saya share itu adalah ini ya. Saya tuh berusaha gitu ya untuk mendevelop anak-anak itu atau tim itu tidak satu arah. Itu saya belajar banget gitu ya. Meeting-meeting juga saya berusaha untuk ide itu walaupun misalnya saya udah kasih insight-insight atau kasih clue-clue gitu ya. Tapi saya expect ide itu sebaiknya dari mereka gitu. Gimana caranya atau usulan-usulan itu saya sekarang agak lebih jarang tuh ngasih yang sifatnya tadi mungkin saya bilang pertama kan top down ya. Walaupun di kepala saya sudah tahu ini mestinya kemana gitu ya. Tapi saya berusaha untuk itu tidak keluar dari saya gitu. Karena saya ngelihat kalau memang itu keluar dari tim komitmen itu akan lebih besar dari mereka gitu ya. Dan mereka sendiri merasa bahwa itu adalah babynya mereka gitu. Daripada saya bilang kamu gini dong gitu, akan beda gitu. Jadi itu yang as a leader ini yang saya berusaha, itu susah juga tuh untuk nahan diri untuk ngomong gitu kan. Dan butuh waktu karena kan saya nggak bisa langsung tapi sifatnya lebih mancing kan jadinya kan, itu butuh waktu gitu. Tapi saya sekarang lebih banyak menerapkan itu gitu loh, terutama tim-tim saya kan di bawah saya juga levelnya udah GM gitu loh. Nggak bisa saya juga direktif dan langsung apa ya kayak ke staff. Kan nggak bisa gitu. Jadi itu sebetulnya yang saya lihat lama-lama mereka sendiri akan punya pemikiran yang mirip dengan kita gitu loh. Udah ngerti sebetulnya ekspektasi kita itu ke arah mana. Atau arahan dari yang atas itu juga seperti apa. Mereka lama-lama ketika mereka juga sudah mikir sendiri, dapat insight sendiri gitu. Lama-lama mereka bisa jalan sendiri. Justru itu jadinya kerja saya kalau mereka udah ngikut lama, udah ngerti, saya jadinya kita goyang-goyang kaki aja ya Bu Reto ya. Sampai dikasih tugas baru lagi. Nah itu kita harus ngedevelop lagi gitu. Jadi mungkin cara saya sekarang untuk mendevelop teman-teman atau anak-anak di tim saya tuh lebih ke arah sana sih. Gitu. Jadi memberikan space buat mereka untuk bisa maju mikir, gitu ya. ngomong sendiri, bahkan presentasi juga gitu loh. Saya sifatnya sekarang lebih mengkoreksi. Kalau memang ada yang nggak benar atau belum muncul tuh ide yang kita expect, ya saya harus mancing lagi gitu. Lebih kayak gitu sih sifatnya sekarang. Saya lihat tuh timnya pada mikir langsung Bu. Lihat gitu, ada yang ngeliat ke atas dan lain-lain. Tapi kebayang, jadi yang mungkin ya, ini kayak mungkin salah satu bentuk pengorbanannya itu harusnya sesuatu kalau kita nggak bisa nahan tuh kan Bu. Kita maunya cepet deh. Kita kasih aja, kita dikte gitu. Tapi kan sebenarnya memberikan space buat mereka juga bisa mendirect sebenarnya ini arahnya kemana. Punya pemikiran yang mereka sendiri itu menjadi sesuatu yang jadi gain atau investasi buat mereka in the long run. Yang tadi Bu Yuni bilang ya akhirnya mereka bisa mikir sendiri gitu ya. Oke, menarik. Kalau dari ibu-ibu yang lain gitu, mungkin kadang ya ini as a leader juga kan tadi udah di-develop sama Bu Yuni gitu, terus anaknya bagus. Biasanya kan kalau anak yang bagus tuh di scout sama yang lain ya gitu. Pernah gak sih ada part di mana ya ibu-ibu dia nge-develop tadi ya, jadi mengorbankan even anaknya udah bagus akhirnya diambil sama orang lain. Mungkin bisa cerita dari Bu Yuni atau Bu Amanda. Bu Amanda kayak udah siap-siap tadi menghidupkan mikrofon. Baik, kalau saya kebetulan sebagai Compliance dan Risk Management Director, ini memang spesialis ya kalau dibilang. Kemudian saya membawai atau memimpin fungsi second line. Di mana fungsi ini diharapkan bisa juga menjadi strategic partner dari fungsi lini yang lain ya. Kebetulan di saat ini total yang ada di saya 322 talenta. Itu mengcover fungsi dari compliance, risk management, credit management, anti-fraud management, legal, kemudian corporate credit management group. Di mana yang tadi saya bilang ini spesialis, mereka harus punya dasar sehingga
Eh, saya dalam hal memimpin mereka, saya itu memastikan keselarasan arah dan juga semangat mereka. Sehingga dengan adanya arah semangat mereka, jadi saya tahu dengan demikian apa yang mesti saya tanamkan di mereka. Jadi sebelum saya tadi kamu kan menanyakan kalau ini diambil. Jadi sebelum diambil kan berarti kan dia harus berprestasi dulu kan. Dan tugas kita sebagai leader harus membuat dia menjadi berprestasi sehingga orang lain pada ngelirik dia untuk bisa diambil kan. Ya, dengan kita membuat dia berprestasi, bukan hanya dia ya, tapi kan tim-tim yang lain. Karena tadi kita memastikan arah dan juga semangat tim. Dengan melalui penanaman yang paling penting adalah integritasnya. Integritas, kemudian budaya sadar resikonya, budaya kepatuhannya, koordinasi, dan juga orientasi solusi. Itu yang paling penting. Kalau second line, kalau cuma bisanya ngawasi, ngelapor, ngomelin doang, nggak ada guna. Jadi memang harus ada orientasi solusi yang bisa membantu. Dan biasanya memang begitu dilakukan nyata terlihat. Nyata bisa diukur, ada dampaknya. Jadi semua tahu, oh ini kerjaannya dia. Dan itu biasanya akan dilirik kan sama yang lain-lain begitu ada yang dibutuhkan mau ambilnya itu. Tapi balik lagi yang tadi ini juga dari kita harus menyiapkan kaderisasi. Karena pada dasarnya kalau memang itu yang terbaik buat dia, apalagi kita tahu penawarannya tidak bisa kita berikan dan memang itu lebih baik dia dapat, ya kita persilakan. Karena itu memang udah the best buat dia. Karena prinsipnya masa depan dia bukan kita yang tentukan. Tapi harus diri dia sendiri yang menentukan kemana dia mau melangkah, hidupnya tujuannya seperti apa, kita harus lepaskan. Tapi kita sudah punya backup karena biasanya kan orang risk ada punya backup plan-nya. Jadi kita udah tahu kalau misalkan Amanda keluar ada penggantinya adalah si XYZ gitu kan. Kita sudah didik dia untuk mendekati gitu kan. Dengan perjalanan nanti dia akan bisa ya at least sudah hampir menyerupai karena tadi gayanya kan arahnya dan semangatnya. Terus kemudian kalau di saya itu saya menanamkan yang namanya prinsip I5K. Apa tuh Bu? Apa tuh? Kalau yang pertama memang integritas karena kalau kita second line kalau namanya integritas nggak ada lebih baik dia tidak jadi member. Terus yang berikutnya adalah kompetensi nomor 1. Harus ada kemampuan dan keahlian. Kalau kita tahu dia kurang, kita kasih dia training. Kalau dia nggak mampu, berarti kita harus tahu levelnya dia sampai sejauh mana. Kemudian yang kedua adalah komitmen. Ini berlaku juga dari diri saya dalam menjalankan tugas tanggung jawab saya sehari-hari ya. Komitmen, kesungguhan, kemauan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan itu secara tuntas dan tepat. Jadi tuntas dan tepat, bukannya tuntas yang penting asal kelar gitu kan. Tapi banyak salahnya, akhirnya ada denda karena biasa kan gitu kalau second line. Nah makanya harus dipastikan tuh nggak ada tuh yang kayak begitu. Kemudian yang berikutnya adalah yang namanya kinerja. Jadi begitu ada kompetensinya ada, kemauannya ada, kemudian kinerjanya nyata, terukur, dapat dilihat, terus kemudian adalah kreativitas. Jadi dituntut adanya kreativitas, dia harus bisa mencari metodologi, pendekatan, cara yang lebih efektif, lebih baik dari yang sebelumnya. Kemudian yang terakhir ya konsistensi, itu semua harus dijalankan terus, berdampak panjang, sehingga dia bisa menjadi talent. Seperti itu sih, terima kasih. Terima kasih Bu Amanda. Tepuk tangan dulu dong. Gitu. Jadi lewat I5K ya Bu. Jadi I5K. I5K. Jadi integritas, kompetensi, sampai kreativitas tadi ya gitu. Jadi bagaimana Bu Amanda menyiapkan anak-anak ya dan juga menyiapkan pengganti anak-anaknya gitu ya. Jadi successionnya itu jalan sehingga ya when the time comes itu basically ya semuanya udah ready gitu. Jadi pengorbanannya itu lebih ke mempersiapkan. Mungkin anaknya kalau memang sudah saatnya dia dapat tempat yang lebih baik ya
diikhlaskan gitu ya Bu untuk pergi ke tempat itu, tapi Iya. bukan berarti ya kita tidak menyiapkan gitu. Jadi tetap berinvestasi, cuma menyiapkan ketika memang investasi itu harus kembali gitu ya. Iya, betul. Oke. Apalagi kita tahu memang kita tidak bisa memberikan. Jadi jangan menahan orang tapi tidak mau memberikan gitu kan. Kita kan harus give to gain kan, harus dalam kondisi dua-duanya win seperti itu. Tematik sekali Bu Amanda hari ini. Terima kasih Bu Amanda. Nah, tepuk tangan ya, tepuk tangan lagi Bapak Ibu. Oke. Nah mungkin next ya, pasti Bu Yuli udah siap-siap mau menjawab pertanyaan yang sama. Tapi saya tahu, saya akan melempar pertanyaan yang berbeda karena fansnya banyak gitu. Tapi saya pengen berkomentar sedikit Boleh, tentang boleh, pertanyaannya Toto yang ke Bu Amanda, boleh ya? Boleh. Nah ini sebetulnya pesan sponsor sedikit, karena kan kebetulan kebetulan saya pegang juga talent management, global people management, di mana perpindahan talent di dalam company, antar company itu sebetulnya kan kita juga harapkan bisa terjadi dengan lebih agresif gitu loh, karena kita percaya teman-teman talent-talent ini kalau dikasih ruang yang lebih luas itu justru akan semakin semangat, justru belajarnya juga semakin advance gitu. Nah kalau kita dapat leader yang kayak Bu Amanda ini, wah kita seneng banget gitu. Wah, tepuk tangan dulu buat Bu Amanda ya. Tepuk tangan dong. Yang kayak terbuka banget, memang nurture anak dari bawah. Terus kalau misalnya memang udah jadi, ada yang tempat lain yang memang lebih pas atau butuh juga itu terbuka untuk di ini ya Bu ya, legowo gitu untuk dikasih gitu. Nah itu terima kasih sekali Bu Amanda. Tapi kan memang belum semua tempat tuh kayak gitu ya. Tapi saya sih harapkan dengan inisiatif-inisiatif dari tempat Pak Frodo, Grace gitu ya. Ke depan kita semua di organisasi yang kita cintai ini bisa saling support, bisa saling mengembangkan talent di tempat masing-masing, lalu ketika saatnya tiba di tempat lain mungkin ada yang butuh, kita sama-sama cari solusi tadi yang win-win ya, mungkin seperti yang Bu Amanda sampaikan. Sebetulnya memang berat sih, berat banget. Kayak kemarin Ibu Christina dari Bank Sinarmas minta, ada talent dong dari HR corporate gitu ya. Aduh, saya nggak mau kasih, saya kok nggak walk the talk gitu ya. Kan saya yang inisiatif ya, jadi dengan berat hati gitu. Walaupun dengan segala kesusahan kita gitu, kehilangan talent support yang emang udah kita develop gitu ya. Ya tapi mau nggak mau demi kemajuan bersama ya kita let go gitu. Supaya bisa membantu juga di Bank Sinarmas gitu ya. Walaupun kita jadinya harus ngedidik lagi, ngedevelop lagi di tempat Frodo gitu ya. Nggak apa-apa, kita saling support. Ya mungkin spirit-spirit itu yang pengen saya harap bisa kita bangun bersama di organisasi ini ke depannya ya. Mungkin itu aja pesan sponsor ya, supaya Tepuk tangan dulu buat Bu ini. thank you. Oke, jadi acara ini sponsornya banyak. Nah cuma benar gitu ya, jadi ya harus lebih agresif ya Bu ini ya. Jadi gimana cara kita bisa mencetak lebih banyak pemikiran seperti Bu Amanda tadi ya, mengikhlaskan. Jadi give to gain itu belajar ikhlas gitu ya Bu ya, untuk merelakan anaknya pergi ke tempat yang lebih baik, tapi kita juga menyiapkan itu gitu. Oke, tepuk tangan lagi dong. Banyak tepuk tangan ya hari ini. Nah, Bu Yuli udah menebak-nebak dari pertanyaan saya apa nih gitu kan, ini beda nih. Nah, Bu Yuli tadi kan Bu Amanda cerita ya, ceritanya soal menyiapkan anak-anaknya gitu, at some point juga akhirnya anak-anaknya bisa terbang gitu ya ke tempat yang lebih baik gitu ya. Nah kalau di dunia finance nih ya Bu, kita kan biasanya kalau kita ngeliatin di finance ya, perhatian kita itu abis kesedot sama angka. Ya, kita ngeliatin angka terus dan lain-lain gitu. Namun memang kadang untuk menuju ke fase Bu Amanda tadi, untuk di balik angka-angka itu kan sebenarnya ada manusia atau ada tim kita yang sebenarnya bekerja gitu ya. Boleh nggak mungkin Bu Yuli cerita momen di mana Bu Yuli yang fansnya banyak tadi pasang badan atau membuka jalan supaya tim-tim yang mungkin agak malu tampilnya atau kayak oh mbak saya di belakang aja atau nggak apa-apa mbak saya bantuin aja di belakang, itu bisa lebih kelihatan dampaknya, bisa lebih ke recognize by the end supporting tadi goalsnya dari Mbak Yuni gitu. Nah boleh nggak diceritain? Boleh banget. Jadi mungkin kalau saya banyak flashbacknya ya. Waktu saya join pertama kali di Sinarmas Group ini, saya itu handle bidang usaha forestry.
kehutanan, lalu berkembang ke pertambangan, baik batu bara maupun nikel, dan sekarang dipercaya untuk as a controller di holding financial services. Nah, kalau dari awal saya di bidang forestry, itu saya pertama kali masuk itu di Gojlok. Benar, di Gojlok. Di Gojloknya tidak hanya sama atasan, tapi juga sama peers. Kenapa? Karena sebagian besar peer kerja kita adalah laki-laki, betul? Baik di perhutanan maupun di tambang itu laki-laki. Nah, waktu pertama kali saya join, perempuan, masih muda waktu itu. Masih muda, putih gitu kan. Pasti takut nih, gak akan mau berani ke hutan gitu. Saya ingat ada satu COO dulu di kehutanan, sekarang sudah almarhum. Yang akhirnya menjadi bestie saya gitu kan. Dia yang dari awal waktu saya join itu, ibu mah makanya main dong ke hutan. Gak berani kan ke hutan, 2 bulan. Diledek terus seperti itu. Dalam hati, takut gak? Ya takut lah ke hutan. Di Kalimantan sana gitu. Dari Banjarmasin harus jalan darat lagi 4-5 jam gitu kan. Akhirnya jalan. Jalan ke hutan gitu. Sendiri waktu itu. Berdua. Sama Yesika Bu dulu. Berdua perempuan. Karena waktu itu perempuannya memang hanya 2. Gak ada lagi. Jadi ke hutan. Tapi yang perlu kita pelajari adalah sebenarnya kita takut melangkah itu di awal aja. Tapi pada saat kita jalani ternyata tidak semenakutkan apa yang kita pikirkan. Dan selanjutnya apa yang terjadi? Koordinasi lebih lancar. Kedua, dari bapak-bapak juga bisa menghargai. Bahwa ibu-ibu ini juga berani loh. Tidak hanya ke hutannya, tapi lebih mengerti bisnis proses mereka, kesulitan mereka di lapangan seperti apa. Kita ini kan di back office ya, kalau finance ya, berurusan dengan angka tadi Bapak bilang, lalu dengan dokumen. Sebenarnya kalau kita tidak mengerti bisnis proses atau challenges yang teman-teman kita rasakan di site, kita bisa dengan sewenang-wenang atau seegoisnya mengatakan bahwa dokumen ini nggak lengkap, saya nggak mau proses yang ini belum ada approvalnya, tanpa kita tahu proses atau background ceritanya. Nah, dengan kita mengerti bisnis proses yang dilakukan, kita bisa lebih dengan tepat ya melakukan fungsi kontrol. Jadi kalau finance itu bukan, again saya bilang bukan hanya melakukan pencatatan, pelaporan, reporting, analisa, selesai. Tidak. Analisa yang tepat bisa kita lakukan kalau kita sangat mengerti bisnis prosesnya. Nah, jadi kalau dari tadi pertanyaan Bapak, berkorban? Banget, saya berkorban. Dari awal sendiri dulu. Nah, kalau sekarang semua tim saya harus ke lapangan. Dari awal interview saya sudah tekankan, harus mau ke lapangan, dimanapun itu. Oleh karena itu dari tim saya tidak ada yang tidak pernah ke lapangan. Baik perempuan maupun laki-laki. Jadi mereka sangat mengerti apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau kita mau melakukan pekerjaan kita dengan sepenuh hati, kita harus paham betul. Bukan hanya paham secara kertas ya. Tapi kita benar-benar harus paham apa yang kita lakukan. Sehingga kita bisa menjiwai itu gitu. Itu yang saya terapkan sih ya. Dan menyambung tadi promo dari Bu Yuni. Saya juga mau testimoni ya Bu Yuni, boleh ya? Saya ini sebenarnya korban sama seperti Bu Yuni bilang. Ini pengorbanan ya Bu Yuni ya? Ini temanya pengorbanan kayaknya ya. Sama, saya juga korban enlargement gitu ya. Dari awalnya kalau ditanya di sini apakah saya pernah merasakan zona nyaman? Jawabannya enggak Pak. Udah nyaman di satu bisnis unit, di satu posisi, enlargement gitu kan ya, di bisnis unit lain.
setelah di bisnis unit lain enlargement lagi. Apakah itu nyaman? Tentu tidak. Tentu tidak gitu. Posisi tidak nyaman itulah posisi yang kadang saya juga merasa kadang-kadang kayak saya belum siap gitu. Tapi kadang kemajuan itu tidak datang kalau kita udah siap. Kita memang harus tidak siap. Kita harus tidak nyaman untuk bisa belajar. Oleh karena itu, saya himbau teman-teman yang ada di sini, apabila ada kesempatan di bisnis unit lain, boleh dilirik-lirik. Tepuk tangan dong. Sponsornya nyambung nih, Bu. Nyambung ya Bu, sekalian testimoni habis ini double bayarannya Bu. Jadi ada dari sisi pelaku dan korban ya. Betul, jadi saya sebisa mungkin leadership by example gitu. Jadi saya tidak mau memberikan arahan atau memberikan sesuatu kepada tim saya, tapi saya sendiri tidak melakukannya gitu. Nah sekarang kan saya sudah melakukannya ya gitu kan. Jadi boleh dicontoh. Jadi lead by example ya, Bu Yes. Yuli ya. Ada timnya Bu Yuli yang belum ke lapangan? Biar langsung kita pesankan tiketnya. Enggak ya, langsung diem Bu. Martin kayaknya belum. Jadi approach-nya menarik karena kalau dari Bu Yuli tadi adalah bagaimana dia leading by example. Jadi dari yang tadinya diejek ya Bu ya, makannya ke hutan sampai beneran ke hutan tadi berdua karena emang cuma dua ya, cuma dua memang pada saat itu perempuannya ya dan memberanikan diri sampai akhirnya bisa proving the ground gitu ya. Jadi memang dan itu terefleksikan ke timnya sekarang. Jadi timnya Bu Yuli itu tidak ada yang belum pernah ke lapangan kecuali Martin. Bener Sudah ya Tin, sudah. Oh udah. Kemana? Sudah. Langsung dikonfirmasi loh. Bercanda Mas Martin. Ada yang mau ditambahin mungkin? Jadi kita ini sebetulnya di era yang cukup bagus ya. Dari zaman yang nggak ada teknologi, waktu dulu itu kan kita masih pakai handphone tuh yang bunyinya ngung ngung ngung, pernah zamanin nggak? Jadi kalau mau handphone itu ngung dulu, ngung 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 ngung. Nokia pisang. Motorola. Oh Motorola. Yang baterainya kayak batu bata. Oh iya. Ya. Itu namanya CDMA. Jadi nggak ada teknologi, nggak ada apa, jadi cuma sudah ada lah frekuensi ya, frekuensi CDMA. Nah, dengan berkembangnya zaman itu ya, pasti banyak perubahan. Makanya kita adain acara seperti ini sebetulnya ekspektasi daripada eksekutif di zaman now. Dari batu bata tadi sampai sekarang ini relevansinya ke bisnis satu, yang mudah-mudahan nggak sulit nih. Yang kedua, become eksekutif itu nanti seperti apa? Jadi yang pertama apa tadi? Relevansi ke bisnis penggunaan teknologi seperti apa? Yang kedua adalah untuk menjadi eksekutif, kira-kira seperti apa? Sebetulnya yang kedua ini sebetulnya my job. Tapi pusing juga saya untuk create eksekutif gitu. Jadi hari ini pas ini kan, pas saya datang, kok teman-teman ini bercita-cita menjadi eksekutif gitu. Jadi makanya nomor 2 itu relevan dengan my job. Tapi kalau semua jadi eksekutif, my job done. Jadi saya bisa pensiun dini kan gitu. Nah ini mungkin ada kisi-kisi atau nasihat kepada kita semua. Mudah-mudahan ini mewakili teman-teman semua ya, karena mau menjadi eksekutif. Ini pertanyaan atau tes Pak? Karena kayak tadi kita ngobrol susah ya Bu ini ya. Mudah-mudahan gak susah kata Pak Saito, tapi ternyata susah. Nah jadi pertanyaan ada 2, jadi relevansi dari disrupsi digital ke sekarang dari CGMA tadi ya Pak. Yang kedua bagaimana mencetak lebih banyak eksekutif. Siapa yang mau berkorban duluan dengan menjawab? Mungkin saya dulu ya. Biar bisa milih Pak, mana duluan. Saya memilih pertanyaan dari Pak Satyo yang nomor 1 aja. Jadi digitalisasi. Digitalisasi memang sudah sering banget kita dengar dan kita sosialisasikan. Baik dari IT corporate maupun mungkin dari leader-leader ke timnya gitu kan ya Pak. Saat ini kan memang pergerakannya sudah ke arah AI. Bukan saja
di dunia IT atau komputer yang terdisrupt ya, tapi juga mungkin di dunia industri seperti kita gitu kan. Nah, kalau saya sebenarnya sudah mencoba Pak, mencoba berbagai AI dan memang itu sangat memudahkan hidup kita. Lalu kita bertanya, kalau begini mudahnya, lalu saya kerja apa? Apakah saya akan tergantikan dengan AI? Nah, mungkin ke depannya ketakutan itu ada, tapi kita harus ingat bahwa kita manusia, kita memiliki sense atau critical thinking yang bisa membuat kita menggunakan AI ini menjadi tools untuk mempermudah pekerjaan kita, sehingga bandwidth sisa lainnya kita bisa lakukan untuk improve ourselves dengan berbagai sertifikasi dan training, atau berarti kan masih ada bandwidth untuk melakukan pekerjaan lain ya dengan enlargement tadi gitu kan. Atau ya ketiga kita bisa mengencourage nih tim-tim di bawah kita, AI sekarang bisa melakukan ini loh. Lalu kalau kamu tidak mau mengimprove diri kamu sendiri, next kamu akan bisa tergantikan. So what do you wanna do next gitu. Mungkin itu challenge-nya tidak cuma untuk tim atau leader-leader muda gitu ya, tapi juga untuk leader-leader senior gitu. Menurut saya mungkin itu Pak. Menarik, tepuk tangan dulu dong buat jawabannya. Pak Satyo udah mulai senyum-senyum tipis nih. Iya. Berarti jawabannya cukup tepat ya Pak? Cukup tepat ya. Jadi bagaimana? Bisa Pak, Bisa banyak ya? enlargement Pak. Iya. Bisa. Nanti kita ada scoringnya. Nah, tadi intinya bagaimana mengupgrade diri kita, meng-create bandwidth ya supaya kita bisa fokus ke yang lebih strategik, tapi teknologi membantu ya releasing atau adding bandwidth tadi ya, Bu Yuli ya. Pertanyaan pertama tadi. Nah, sekarang yang susah. Dan Bu Amanda sama Bu Yuni nggak ada pilihan ya untuk menjawab yang nomor 1. Nah, mungkin silahkan Bu Amanda. Oke, baik. Pak Satyo, sebelum saya menjawab pertanyaan yang kedua, jadi saya mau coba menambahkan dari sisi saya untuk pertanyaan Pak Satyo yang pertama. Sebagaimana kita ketahui kan perkembangan terus terjadi, dinamis bahkan. Mau dari sisi teknologi, mau dari sisi metodologi ya, semua terus berkembang menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Nah balik lagi itu semua adalah tools sebetulnya. Karena tetap yang menjadi subjeknya adalah orang. Mereka itu adalah objek-objeknya. Bagaimana kita menggunakan tools-tools itu untuk peran-peran kita. Jadi selain kita tahu itu ada tools-tools berarti otomatis tadi balik lagi nih prinsip saya adalah I5K. Itu tadi Pak Satyo sempat saya bicarakan. Jadi yang pertama saya tetap menjaga integritas saya. Kemudian 5K-nya itu kompetensi. Kalau saya tahu ini dengan adanya perkembangan baru AI dan sebagainya dan saya tahu kompetensi di bidang itu saya kurang, saya akan belajar. Saya harus bisa mengikuti perkembangan. Jadi pertama kompetensi saya akan tingkatkan. Kedua adalah komitmen saya karena saya mau hidup saya bermakna. Saya mau punya nilai dimanapun saya berada. Saya tetap mau berkarya. Jadi itu tujuannya saya, otomatis saya punya kemauan untuk bisa menjalankan peran tersebut dengan tepat dan tuntas. Karena kalau nggak tuntas nggak ada gunanya Pak. Nah kemudian saya juga kinerja. Jadi saya buktikan dengan tools-tools yang tadi saya sudah kuasai, ini memang bisa memberikan hasil yang lebih nyata, terukur, kemudian punya dampak positif yang semua orang bisa lihat. Oh iya, dengan adanya tadi Kak sebelumnya saya, itu terlihat di kinerja saya. Kemudian Kak yang berikutnya kreativitas. Karena tadi kan terus berkembang, versinya ChatGPT udah naik lagi, versi berikutnya udah 6, bahkan sekarang udah bertambah terus AI-nya. Nah, mau nggak mau kita memang harus mengikuti, mencari cara pendekatan yang memang kita pilih yang tepat untuk peran kita. Kemudian kita terapkan. Yang terakhir konsistensi Pak.
Jadi semua itu harus kita jalani dari yang I5K yang tadi saya sebutkan itu, terus kita jalankan dalam jangka panjang. Puji Tuhan, insya Allah semua pasti berhasil. Itu Pak, terima kasih. Nah kalau yang kedua, Bapak tadi menanyakan bagaimana kita menciptakan leader-leader kita. Ini memang suatu challenge ya, karena ini bukan hanya diri kita saja. Kalau tadi kan saya bicara, saya terapkan karena prinsip saya, tapi kan saya juga harus mengajak yang di bawah saya untuk terlibat bersama saya. Jadi saya tadi harus memastikan arah sama semangat mereka sama nggak dengan saya. Kalau belum, berarti apa yang harus saya lakukan? Saya harus menanamkan nilai integritas itu paling utama. Karena kalau yang namanya second line, kalau dia nggak punya integritas, kita susah untuk bisa menjalankan peran kita mendukung fungsi dari first line maupun juga third line. Nah kemudian dia ngerti nggak risk awareness? Setiap tindakan ada resiko. Kita keluar rumah juga ada resiko. Kita jalan kaki juga ada resiko. Tapi kita mengerti nggak? Bukan berarti kita ketakutan. Tapi kita memahami resiko itu ada dan saya bisa kok mengatasi resiko itu sehingga semua bisa jalan sesuai apa yang telah kita sepakati bersama. Gitu. Kemudian juga kolaborasi, karena nggak mungkin kita bisa sendiri. Pak Satyo saya tahu nomor 1 untuk ACM, tapi Pak Satyo saya yakin juga butuh koordinasi dari pihak-pihak semua untuk mendukung agar tujuan Pak Satyo dapat tercapai. Demikian juga saya terhadap tim, sama. Jadi kita perlu sama arahnya dengan tim. Kemudian yang berikutnya kita harus bisa berorientasi kepada solusi. Ada anak buah salah, kita cari tahu kenapa dia salah, ke depannya apa yang harus ditingkatkan supaya dia tidak melakukan hal yang sama. Tapi dia bisa mengupgrade diri dia. Begitu dia sudah mahir, itu juga akan membantu kita. Dengan sendirinya kita udah gak pusing lagi urusan dia, karena dia udah mahir, udah tahu gitu kan Pak. Jadi dalam hal ini, give to gain, kita saring, kamu gak bisa, oke saya ajarin, kebetulan saya bisa. Tapi ke depan jangan diulangin. Karena kalau dia terus-terusan mengulangi padahal bisa, tapi tidak mau memperbaiki, ya itu kan beda lagi. Kita tinggal serahkan ke Christina. Bu Christina, mohon dibantu. Seperti itu Pak Satyo. Jadi paling yang bisa saya sampaikan. Ya silakan Bu Yuni. Closingnya dari Bu Yuni. Jadi titik aman kedua udah sampai ya Bu. Nah. Yang pertama kan tadi enak ya bisa milih ya. Yang kedua paling susah, yang ketiga enak lagi. Karena saya tinggal summarin toh. Summary nomor 1 sama nomor 2, saya bisa bilangnya sebetulnya itu pertanyaan Pak Satya itu agak tricky ya. Karena sebetulnya pertanyaan 1 sama nomor 2 itu saling berhubungan erat gak sih gitu ya. Jadi itu sebetulnya bisa dibilang satu pertanyaan sih kalau menurut saya ya Pak Satya ya. Kenapa? Karena tadi seperti jawabannya Bu Yuli, kita kalau nggak ada teknologi itu nggak bisa nggak bisa bernetworking, nggak bisa kita ketemu Pak Franky, ketemu Bu Retno gitu ya. Kita sibuk dengan laptop, mikirin manual semuanya masih segala macam ya. Jadi justru dengan adanya teknologi itu hidup kita jadi lebih cepat lah, segala sesuatu bisa dilakukan dengan lebih cepat. Sehingga waktu-waktu kita bisa kita pakai untuk bernetworking, manage stakeholder dan lain sebagainya gitu ya. Yang itu sebagai jalan kita untuk menuju eksekutif toh gitu ya. Kalau kita nggak dikenal sama bapak-bapak di atas sana ya sampai kapan juga kita nggak akan nggak akan bisa dekat, nggak akan bisa direkomendasiin juga oleh eksekutif itu gitu. Jadi itu juga yang mungkin perlu teman-teman lakukan. Kalau diajak tuh sama Ciuli ke mana gitu ya, ketemu Pak Boni ya ikut ya. Sama Bu Amanda ketemu Pak Franky ya ikut. Nah itu tuh perlu untuk tabungan kita gitu, tabungan karir juga. Kalau kita di HR bahasanya exposure ya. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh bisa kita lakukan karena pekerjaan di dapur tuh udah lebih cepat kita lakukan gitu. Nah mungkin itu sih tambahan dari saya ya, bahwa itu juga saling berhubungan dan perlu banget untuk perkembangan karir talent-talent kita semua. Nah karena Pak Satyo udah membuka dengan pertanyaan, jadi nggak sah kalau saya tidak memflorkan pertanyaan ke teman-teman atau Bapak Ibu yang ada di sini. Gitu. Saya akan buka mungkin 3 pertanyaan.
Ya, 3 pertanyaan buat Bapak Ibu yang ada di sini untuk bisa. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, ini dalam kapasitas saya sebagai peneliti ya, nama saya Faisal dari kampus ITSB. Secara populasi, wanita karir atau eksekutif, politisi wanita dan lain-lain di Indonesia ya, dan di Asia mungkin termasuk Asia Tenggara, jumlahnya masih kurang dari 10%, dari populasi. Jadi kalau saya lihat hal tersebut berarti gambaran yang saya lihat hari ini ya, para wanita narasumber hebat dan para audiens juga, berarti kan Indonesia masih butuh banyak nih para leaders wanita gitu ya. Jadi biar lebih relevan, saya mau tanya nih kepada narasumber, kiat apa sih yang membuat ibu-ibu ini bisa menjadi leaders hebat ya, melawan stigma atau dominasi gender tadi para pria. Dan bagaimana mungkin caranya untuk membuat lebih banyak lagi leaders wanita ke depan nanti? Nggak janjian tapi sebetulnya persis sama kata-katanya. 2 kali lebih keras itu tadi yang sebetulnya saya mau sampaikan juga gitu loh. Bahwa kita sebagai wanita ini kan yang tadi minoritas kadang-kadang justru di underestimate. Ya justru ini nanti cepet capek nih, ini nanti lemot nih atau apalah gitu ya. Apalagi kalau misalnya lagi hari-hari tertentu ya Bu ya. Baper nih gitu ya. Nah jadi justru kita sebagai wanita itu somehow dituntut untuk lebih punya cara-cara lain, punya cara usaha yang lebih keras untuk bisa membuktikan diri bahwa sebetulnya kita punya kompetensi yang sebetulnya sama dengan para pria yang majority. Mungkin tadi pertanyaannya kan salah satunya yang terakhir itu tipsnya ya Pak, atau kiat-kiatnya ya. Gimana ke depannya itu makin banyak Bu, wanita-wanita independen lainnya. Mungkin satu hal yang perlu kita tanamkan ya, baik itu ke anak kita yang perempuan atau saudara kita gitu kan. Bahwa sebenarnya perempuan dan laki-laki itu kan sama-sama manusia ya. Perbedaan kita hanya di gender. Jadi sebenarnya apabila kita melihat diri kita sebagai manusia yang seutuhnya, tanpa melihat gender, mungkin itu satu pemahaman yang sangat outstanding. Banyak mungkin perempuan-perempuan di luar sana mungkin ya, yang memandang dirinya bahwa saya kan wanita, saya kan nanti akan menjadi istri, saya menjadi pembantu suami saya, jadi kalau saya tidak mencari nafkah pun tidak apa-apa gitu. Nah mungkin stigma-stigma seperti ini sih yang kedepannya saya harap bisa mulai menghilang gitu ya, bahwa kita ini sama-sama manusia, sama-sama mau berkarya, sama-sama tidak perlu dibanding-bandingkan, tidak perlu siapa yang lebih menang, siapa yang lebih kalah gitu kan ya. Tapi yang penting kita bisa meluapkan aspirasi, semangat dan ya nanti ke depannya eventually ya hasilnya gitu. Mungkin itu sih yang harus berjalan dengan naluriah gitu ya. Tapi pun saya tahu ini stigma yang agak sulit apalagi kita yang di Asia gitu ya. Tapi yang saya harap ke depannya bisa mulai berubah. Terkait tadi ya mengenai peranan perempuan kenapa sedikit gitu ya. Nah saya ingat waktu tahun lalu persis di International Women's Day, saya itu terpilih sebagai role model untuk dengan tema Ring for the Bells for all women and girls ya. Balik lagi, zaman setelah berubah. Memang waktu zaman Kartini kita lihat kan perempuan boleh dibilang susah sekolah dan sebagainya. Tapi saat ini sebetulnya udah bergeser, shifting bahwa sekarang ini sudah sedikit, bukan bilang nggak ada ya, sedikit perusahaan yang masih memperhatikan gender, SARA gitu dan sebagainya. Tapi intinya adalah sekarang sudah terbuka untuk baik laki-laki dan perempuan, monggo silakan berprestasi sesuai kualitas yang kita miliki. Jadi kita para perempuan tingkatkan diri kita pasti bisa sama seperti laki-laki. Memang ada kelemahan yang kita alami yaitu biasanya kalau perempuan sudah bersuami ya kan. Ini yang pada saat tahun lalu
saya banyak dapat, Bu gini curhat-curhat, Bu kalau sudah punya suami memang bisa ada dibatasi gitu istilahnya. Apalagi sudah bersuami, sudah punya anak. Karena itu memang perempuan bedanya dengan laki-laki pada saat berprestasi, perempuan itu butuh support system yang tepat dan dapat dikelola dengan sadar oleh si perempuan tersebut. Itu sih yang membedakan. Terima kasih Terima Bu kasih. Amanda. Jadi menarik, semoga menjawab tadi Pak Faisal. Udah dikasih jempol sama Pak Faisal ya. Jadi mungkin kalau kita reflect back ke 123 tahun yang lalu, bener ya Mas Frodo ya. Jadi tadi Bu Amanda juga bilang stereotipnya sudah mulai berubah gitu. Walaupun memang stigma tadi itu masih ada gitu ya. Dan Saya tambahkan, stereotip memang sudah berubah. Justru kita menghimbau para wanita jangan mau disamakan lagi atau distereotipkan lagi. Di sini sekarang, di zaman sekarang sudah nggak ada stereotip seperti itu. Gitu. betul. Jadi tinggal kembali ke manusianya, individunya masing-masing. Dan support system, setuju tadi yang disampaikan. Iya. Bu Jadi support Manda. sistemnya harus ada gitu ya. Mungkin terkadang memang harus tetap ya dia 2 kali bekerja lebih keras ya kata Bu Retno atau Bu Yuni gitu. Tapi ya buat teman-teman yang ada di sini stereotip tadi itu ya harusnya sudah tidak ada dan kita mulai mungkin terbuka juga ya membantu untuk ya menghilangkan stigma-stigma itu. Jadi ya ini jadi tempat kerja yang nyaman buat kita semua gitu ya. Terima kasih mungkin. Nah, saya ada pertanyaan dari Zoom, barusan dikasih tadi di handover handphonenya. Ini dari timnya Bu Amanda nih. Iya. Nah, perkenalkan saya Mika dari tim AML Compliance Bank Sinarmas. Nah, bukan Martin ya. Kalau Martin di situ. Nah, saya ingin bertanya kepada Bu Amanda, Bu Yuli, dan Bu Yuni. Apakah Ibu memiliki rutinitas atau kebiasaan tertentu yang membantu menjaga konsistensi kinerja setiap hari? Dan sebagai Kartini masa kini yang hebat, bagaimana Ibu melihat peran AI dalam meningkatkan performa kinerja perusahaan ke depan? Mohon mungkin sharing pengalamannya kepada kami semua gitu. Hai Mika, apa kabar? Semoga hari ini dalam sehat sukacita ya. Oke, tadi ditanya apa rutinitasnya untuk supaya kita tetap semangat terus ya. Ya, memang kita perlu olahraga sih ya dalam hal kerja, tapi kita juga harus punya waktu me time-nya. Kalau bagi saya olahraga termasuk me time, selain ya kita pijit ya. Ibu-ibu di sini siapa yang nggak pernah pijit? Saya Ada juga nggak Bu. pernah? Pijit enak ya, apalagi kalau udah capek kerja ya. Nah itu, saya seneng pijit gitu kan, refleksi gitu. Terus kemudian juga suka booster. Saya booster vitamin ya ke klinik Sinarmas juga. Jadi saling memberi, give and gain. Jadi yang saya dapat bulanan dari Pak Franky, saya juga bagi ke klinik Sinarmas. Untuk saya juga dapat sehat, saya putar lagi kan terus. Jadi ekosistemnya berjalan. Seperti itu sih. Kemudian mengenai AI seperti tadi. AI kita harus bisa mengikuti perkembangan AI. Perempuan-perempuan bukan berarti saya kan nggak perlu lah gitu. Hai perempuan, kita butuh AI saat ini. Karena AI sangat membantu. Contoh kalau ibu-ibu ataupun juga perempuan-perempuan yang di sini belum pernah nyentuh AI ya. Cobalah dimulai dari yang paling gampang yaitu ChatGPT. Misalkan anak sakit ya kan. Anak sakit sebelum kita bawa ke dokter kita sudah cari dulu tuh. Biasa mama kan anak nomor 1 ya sakit. Itu ChatGPT sangat membantu. Tapi ingat itu bukan berarti 100% akurat. Tapi at least membuka wawasan kita pada saat kita ke dokter kita bertanya apa aja nih. Terus dokternya menjelaskan sebetulnya bisa diterima gak sih gitu. Itu yang paling simple gitu kan. Jadi cobalah menggunakan AI ya. Dalam hari-hari. Nah, kita juga mengharapkan di sini ada Bu Kristina, cobalah dibantu si Bank Sinarmas kami supaya bisa juga menggunakan AI sesuai dengan ketentuan yang memang diperbolehkan oleh regulator gitu. Supaya lebih efektif dan lebih cepat. Itu aja sih. Terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Amanda. Dari Mbak Yuni. Nah.
Ya saya nambahin dikit tadi tipsnya, rutinitasnya ya selain pijet dan olahraga tadi ya. Kalau saya ada tambahan, shopping dan traveling ya. Itu siraman rohani, saya sampai nyebutnya siraman rohani itu shopping ya sama traveling ya. Karena kalau pulang-pulang tuh kalau nggak bawa tentengan tuh kayak tangan hampa gitu ya, Zor. Terus kalau pulang dari traveling tuh kayaknya langsung berbinar-binar. Ya itu tambahan ya, tapi jangan terlalu ditiru ya. Oke, nah kalau untuk yang kedua, kegunaan ChatGPT untuk kita sebagai perempuan berkarir gitu ya. Saya tuh kalau mau ketemu Pak Boni sekarang, misalnya nih mau ketemu Pak Boni ya saya nanya dulu ChatGPT. Kira-kira trendingnya apa gitu di batu bara gitu ya, sampai harga segala macam kan jadi keluar ya. At least saya udah ada feedingnya gitu. Jadi nanti ketika ngobrol sama bos-bos atau sama siapa aja lah ya, kita juga udah punya apa ya, bahan lah untuk diomongin gitu. Jadi bisa lebih nyambung gitu kalau untuk ngobrol. Itu yang paling ringan. Yang paling beratnya ya AI itu membantu banget untuk segala proses mah kalau ditempelin AI mah udah jadi langsung 95% udah langsung jadi ya Bro Do ya. Ya mungkin itu ya tambahan dari saya. Silakan Ci Yuli. Mungkin menjelaskan, benar banget yang tadi disampaikan Bu Manda dan Bu Yuni ya. Sebenarnya kita tuh bekerja untuk siapa sih? Untuk keluarga kan ya. Berkarya untuk siapa? Diri kita sendiri. Jadi jangan pelit-pelit lah, menyenangkan diri kita sendiri juga gitu. Nah menyenangkan diri nih banyak macamnya. Tadi Bu Manda spa, pijit, belanja. Belanja make up itu investasi loh, bukan expense Bu. Kenapa investasi? Kan mempercantik penampilan. Penampilan untuk pekerjaan betul? Nah, jadi Untuk buat manggung, ibu-ibu. untuk manggung juga kan. Ya, betul. Jadi jangan ragu untuk menyenangkan diri sendiri. Sometimes bukan semuanya jadi expense, ada yang jadi investment. Terima kasih Ibu-Ibu. Jadi kalau saya tangkap ya, menjawab pertanyaan Mika tadi ya. Jadi kan AI memang harus jadi sebelum meeting kalau bisa dimasukin ke sana dan lain-lain gitu ya. Jadi kita juga udah siap gitu. Tapi yang paling penting tadi self love tadi ya gitu. Jadi mulai dari pijat, shopping, traveling itu harus dilakukan. Bukan cuma buat ibu-ibu, bapak-bapak juga boleh. Harus ada me Iya, time. emansipasi pria Bu. Satu pertanyaan terakhir belum kita buka sudah nunjuk duluan, silakan. Saya terinspirasi sekali hari ini dari talk show dari Bu Yuni, Bu Yuli dan juga Ibu Amanda. Tadi ada beberapa kali disebutkan terkait dengan wanita independen. Nah, itu adalah topik yang menarik memang di belakangan ini karena memang sekarang itu ada branding hashtag wanita independen atau hal-hal yang menyangkut pautkan dengan brandingan wanita independen. Yang saya ingin tanyakan adalah menurut ketiga wanita cantik hari ini, apakah sebenarnya hashtag wanita independen atau orang-orang yang mengklaim dirinya wanita independen itu hanyalah label populer atau sebenarnya itu justru sekarang kita menganggap itu sebagai tekanan sosial. Kalau memang wanita independen itu menunjukkan kemandirian, menurut ketiga wanita cantik ini seperti apa sih kita menjalani itu dan sikap apa yang kita ambil supaya menunjukkan bahwa benar kita memang wanita independen. Ini pertanyaannya gampang-gampang susah ya. Wanita independen. Nah, kalau kita sebut-sebut independen, itu kan independen tidak hanya dari sisi materi ya, tapi juga dari sisi batiniah gitu kan ya. Kalau saya lebih melihatnya wanita independen itu lebih dari sisi batinnya. Kenapa? Kalau dari sisi materi, yang namanya independen itu berbeda-beda setiap orang standarnya. Ada yang mungkin sudah bisa mencukupi dirinya sendiri, dia sudah merasa itu independen gitu kan. Tapi yang lebih penting adalah independen dari sisi batin menurut saya. Independen dalam arti mengemukakan pendapatnya, merasa dihargai oleh keluarga dan lingkungannya, merasa diterima di pekerjaannya, merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Itu yang lebih penting menurut saya. Iya, saya tambahkan sedikit. Sebetulnya kalau melihat agak ke teori nih ya, teori Maslow mungkin. Nah kalau kita lihat kan itu tingkatan yang teratas itu lebih ke self aktualisasi ya, aktualisasi diri kita sebagai wanita gitu.
di mana hal-hal yang lainnya, materi dan lain sebagainya, itu justru sudah berhasil kita lewati. Nah, independen menurut saya itu justru adalah wanita-wanita yang bisa give back to society, menolong orang, mendevelop orang gitu ya. Justru itu adalah bentuk aktualisasi independent woman yang sesungguhnya. Mungkin itu sih menurut saya ya. Adalah saya menempatkan diri saya pada peran yang tepat. Nah, bagaimana yang dikatakan peran yang tepat? Itu memang tergantung prioritas saya dalam menentukan peran saya secara tepat. Seperti itu. Karena kalau wanita terlalu independen, tidak tahu di mana perannya, nanti suami kita apa yang terjadi ibu-ibu? Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Jadi memang definisi independen itu tergantung dari individunya ya. Tadi ada Bu Yuni bilang tentang Maslow hierarchy of needs ya. Jadi yang paling atas adalah Maslow hierarchy of needs. Jadi self actualization itu yang paling atas. Kalau dari intinya bagaimana kita ya merasa cukup ya. Sama dengan Bu Yuli juga bilang sama. Tadi ada tambahan dari kalau Bu Yuni bagaimana memberikan ke society gitu ya. Nah dari Bu Amanda tadi lebih unik lagi gitu ya. Bagaimana ya hal ini semua ya bisa contributing gitu ya ke ini kita. Nah considering saya juga udah disenggol-senggol terus waktunya dari tadi ya. Dan mungkin pertanyaan sebenarnya masih banyak. Cuma mungkin saya pengen ada satu closing statement dari ibu-ibu Sri Kandi kita yang ada di sini. Boleh ya? Boleh kan? Bener ya? Nah, jadi pertanyaan untuk ketiga Sri Kandi hebat yang ada di sini. Ya, saya ingin mengajak mungkin Bu Yuli, Bu Yuni dan juga Bu Amanda untuk memutar waktu sekitar 10-15 tahun ke belakang gitu ya. Jadi mungkin kalau 10-15 tahun ke belakang hampir sama dengan Bapak Ibu yang mungkin juga ada di sini gitu ya. Jadi Bapak Ibu di sini bisa relate dengan itu. Bayangkan mungkin Ibu sedang menatap diri Ibu versi muda, seorang perempuan yang mungkin pada saat itu sedang merasa ragu gitu ya, mungkin merasa lelah dan sedang menimbang-nimbang kemampuannya. Atau bahkan mungkin sedang menangis atau merasa capek tentang kehidupan gitu. Nah kalau misalkan ibu-ibu Sri Kandi hebat di sini bisa merangkul atau menepuk pundak ibu versi muda tersebut, apa pesan singkat yang ingin ibu sampaikan kepadanya? Kita mulai dari, nah mikir tiga-tiganya. Biasanya miknya udah gerak gitu kan, berarti udah siap menjawab. Yang ini belum gitu. Kita mulai dari, oke, dari Bu Amanda mungkin? Pertanyaannya, flashback ya, 15 tahun yang lalu misalkan. Tapi bagi saya, dalam menjalani hidup saya punya prinsip. Kalau ditanya apakah tadi merasakan kelelahan dan sebagainya, buat saya tidak gitu kan. Tapi yang menjadi di dalam diri saya dalam hal kalau 15 tahun yang lalu, kalau saya ketemu 15 tahun yang lalu diri saya, apa yang akan saya sampaikan ke dia gitu kan. Ya. Saya akan sampaikan terbukti bahwa jika Tuhan telah membuka pintu, maka tidak ada siapapun yang bisa menutupnya. Itu ada di Wahyu 3 ayat 8. Lihat aku telah membuka pintu untukmu dan tidak siapapun yang bisa menutupnya. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Amanda. Sangat filosofis sekali ya. Selanjutnya mungkin yang tertawa-tawa di ujung. Bu Yuli dulu. Duh, apa ya? 15 tahun yang lalu anak saya baru umur 3 tahun itu yang kecil. Tapi saya dari sejak lulus kuliah sampai saat ini saya tetap bekerja dan tidak pernah berhenti bekerja. Jadi mungkin kalau saya ketemu diri saya 15 tahun lalu, saya akan tetap bilang kepadanya bahwa you already make a great choice dengan tetap bekerja. Tepuk tangan.
Saya tadi ketika briefing udah bilang, pertanyaan itu tolong jangan dikeluarin. Karena saya bisa nangis gitu loh. Tapi tetap dikeluarin, ini Totonya bandel banget. Ya, karena sebetulnya kalau ditanya itu saya jadi dari tadi mikir yang lain aja deh di share gitu ya. Tapi tetap itu aja ya yang keluar ya. Nah itu sebetulnya adalah contoh yang tadi yang Bu Amanda bilang bahwa jalan Tuhan itu sebetulnya pasti selalu ada gitu. Jadi saya pernah keluar dari pekerjaan karena pelecehan seksual. Saya keluar aja, belum ada kerjaan lain gitu. Tapi ya oke, mungkin itu aja. Tepuk tangan dulu buat ketiga Sri Kandi kita. Makasih mungkin untuk ya ibu-ibu yang udah share ya. Dan makasih untuk Bu Yuni juga yang sudah mungkin sedikit membuka gitu ya. Dan saya juga mohon maaf gitu. Tadi nggak dititipin soalnya. Cuma mungkin satu ya benang merahnya gitu ya. Kalau kita reflect back tadi ke 10-15 tahun ke belakang, mungkin dari ibu-ibu juga bilang bahwa nggak ada yang bilang soal menyesal. Tapi bagaimana ibu-ibu juga bisa menyemangati diri ibu yang 10-15 tahun itu bahwa usaha yang ibu-ibu lakukan itu tidak akan mengkhianati hasil loh. Buktinya ya ibu-ibu sekarang ada di sini dan tepuk tangan buat ibu-ibu di sini. Dan mungkin rekan-rekan ya dari sesi ini. Tapi saya belum finish my story ya. Jadi agak gantung gitu ya. Ya apa yang akan saya bilang itu bukan 15 tahun sih, 25 kali ya. Ya kamu harus kuat, percaya sama Tuhan, Allah gitu ya. Bahwa semua jalan pasti ada. Dan it happen. Tiba-tiba ya saya keterima kerjaan lain gitu. Tanpa harus stay dengan case yang tadi saya sempat sebut itu aja. Jadi kita sebagai wanita itu memang harus kuat sih. Dan percaya bahwa solusi ada gitu. As long as kita berusaha, mungkin berusaha 2-3 kali lipat, tapi kita harus tetap berusaha. Mungkin itu. Tetap. Thank you Mbak. Tepuk tangan ya. Yeah, thank you for sharing ya Mbak. I believe this is not something yang memang ya bisa dengan mudah di-share gitu. Cuma I really appreciate how strong you are gitu. Dan mungkin ini juga merefleksikan Bapak Ibu rekan-rekan semua di sesi ini juga kita belajar dari ketiga Sri Kandi hebat ini. Bahwa memberi itu tidak selalu membuat kita berkurang. Jadi kita juga apa yang mungkin teman-teman ibu-ibu di sini bawa bapak juga usahakan itu tidak akan mengkhianati hasil ya. Dari cerita ini kita juga belajar bahwa dengan memberi kita memberikan dampak yang mungkin lebih banyak, membuka peluang bagi orang lain dan juga bisa mencetak lebih banyak versi kita ya yang bisa lebih mungkin melebihi kita nantinya. Dan mungkin dari cerita Bu Yuni juga ya di akhir ya. Ya saya juga jadi belajar gitu ya. Mungkin saya pribadi ya, how strong you are. Jadi kadang tuh memberi itu bukan soal kita ngasih atau ini juga. Kadang tuh memberikan tempat buat kita untuk istirahat. Memberikan tempat buat kita juga untuk bisa mengekspresikan diri itu juga menjadi sesuatu yang penting sebenarnya. Dan thank you Mbak Yuni, thank you Bu Yuni, Bu Amanda dan juga Bu Yuli for sharing. Dan hari ini saya bangga karena Tech Connect punya pemimpin-pemimpin yang menunjukkan bahwa sukses itu tentang seberapa banyak pintu yang kita bukakan juga buat orang lain, bukan cuma buat diri kita sendiri. Dan saya Toto, nggak nyangka bahwa akhirnya akan jadi haru seperti ini, ya. Tapi hopefully senyumannya masih ada di mana-mana dan bangga bisa menjadi mungkin momen dari hari ini dan ya terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa mungkin di Tuesday Coffee selanjutnya. Tepuk tangan lagi yang meriah.